Ya salam dan nyampe rumah aja lagi. Tafadhal. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kita kesempatan untuk berbenah, untuk memperbaiki diri, memberikan kita kesempatan untuk menambah amal kita dan menambah ilmu kita. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dan orang-orang yang berjalan seperti jalan yang mereka jalani sampai hari kiamat nantinya. Allah, semoga kita termasuk di antara mereka. Allahumma amin. Naam, kaifa halukum ya syabab? Alhamdulillah. Syababul yaum rijalul ghad. Naam. Naam Ustadz Dimas Zaki Abdurrahim Usama Hafiz Syah. Siapa yang bilang assalamualaikum itu? Abdullah. Ya salam. Naam, dengar-dengar Ustadz sebelum kita lanjutkan pelajarannya, dengar-dengar Ustadz, seluruh kelas 12 ikhwan daftar umum semuanya ya. Enggak semua ya Akmal ya. Kira-kira yang enggak daftar, yang lain? Ya salam. Mau jadi seperti Ustadz, buat apa jadi seperti ana Zaki Syahidan? Taqillah. Baik, ala kulli hal, Ustadz berharap semuanya jangan salah mengambil jalan. Semoga Allah bimbing kita menuju kebaikan semuanya. Dan yang kebaikan adalah kebaikan menuju akhirat. Taib. Pelajaran fikih pada siang hari ini, insyaallah kita akan lanjutkan Naam, kita akan lanjutkan. Tunggu dulu.
Tayyib. Perhatikan pembahasan kita tentang kitabun nikah seperti yang sudah ditunggu-tunggu oleh antum semuanya. Kita sudah sampai ke pembahasan mana ini? Dalil ya. Sekarang kita masuk ke masalah yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah al-hikmatu fi masyru'iyyatin nikah. Hikmah mengapa nikah itu disyariatkan, apa hikmah di dalamnya. Jadi agama kita mensyariatkan sebuah ibadah tentu terdapat hikmah-hikmah yang sangat banyak di dalamnya, yang mana terkadang kita bisa tahu apa hikmahnya dan terkadang hikmahnya itu tersembunyi dari kita, enggak tahu kita apa hikmahnya. Seperti itu. Banyak di antara ibadah-ibadah yang kita enggak tahu apa sih hikmahnya. Contohnya salat zuhur, kenapa 4 rakaat? Apa hikmahnya? Kita enggak tahu. Jadi terkadang di sebuah ibadah bisa kita dapatkan hikmahnya, kita ketahui hikmahnya, dan terkadang sembunyi hikmahnya. Akan tetapi kita sebagai hamba-hamba Allah Azza wa Jalla harus tunduk dan patuh, baik yang diketahui hikmah dari ibadah tersebut atau kita enggak tahu hikmahnya apa. Kita jalani saja. Tayyib, faham sampai di sini? Paham Hafidh? Jangan banyak merenung Hafidh ya. Tayyib. Rabi'ah, jangan banyak berenghayal. Bi khair walhamdulillah. Tayyib. Perhatikan apa hikmah dalam disyariatkannya nikah. Laqad syara'a Allahu subhanahu wa ta'ala an-nikaha lihikamin samiyah. Lihikamin samiyah. Untuk hikmah yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala syariatkan nikah untuk sebuah hikmah yang sangat tinggi. Yumkin ijmaluha fil ati. Dan kita bisa memungkinkan untuk mengumpulkannya sebagai berikut. Yang pertama, i'faful furuj, menjaga kemaluan. I'fafu al-furuj, menjaga kemaluan. Idh khalaqallahu ta'ala hadzal insan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia ini, wa gharaza fi kiyanihil gharizatal jinsiyah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah sisipkan jenis-jenis kelamin tertentu. Fasyara Allah az-zawaj, maka Allah sengaja Allah buat kelamin manusianya ada 2 jenis, ada wanita dan ada pria. Karena itu Allah Subhanahu wa taala syariatkan nikah li isba'i hadhihi ar-raghbah, untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, wa li adamil abath fiha, dan bertujuan membuktikan bahwasanya Allah ciptakan kelamin tersebut bukan sekedar bagian tubuh yang tidak ada gunanya, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan memiliki tujuan. Karena Allah ciptakan di dalam jati diri manusia memiliki hasrat, itu hasrat kepada lawan jenis. Sehingga Allah syariatkan nikah untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan bukan untuk perkara yang sia-sia belaka. Itu yang pertama.
Yang kedua, husulus sakan wal unsi baina zawjaini wa husulur rahati wal istiqrar. Agar seseorang mendapatkan ketenangan, mendapatkan pertemanan, dan mendapatkan tempat tinggal serta kenyamanan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal, Allah ciptakan dari diri kalian pasangan. Litaskunu ilaiha, agar kalian bisa tenang dengannya, tinggal bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Ini hikmah yang kedua dari disyariatkannya nikah. Semoga kita bisa paham tujuan nikah itu apa setelah ini. Jadi bukan bersenang-senang saja. Yang ketiga, hifdzul ansabi wa tarabutul qarabati wal arhami ba'duha bi ba'din. Yang ketiga hikmahnya adalah menjaga nasab. Karena kalau tidak ada nikah, maka nasab seseorang akan bercampur baur. Entah dia nasab Akmal atau nasab Rabi'ah atau nasab Usama, enggak jelas. Karena enggak tahu siapa yang berbuat, siapa orang yang melakukannya, karena banyak yang ibaratnya gotong royong di dalam satu wanita, gotong royong mereka, na'udzubillah, sehingga enggak tahu ini nasab siapa. Tapi dengan nikah, nasab seseorang akan terjaga. Oh, ternyata ini anak si Rabi'ah. Karena apa? Karena beliau menikah dengan wanita itu kemarin. Jadi jelas. Karena ada akhwat di kelas berapa itu yang nikah dengan Rabi'ah. Kelas berapa Rabi'ah? SD? Enggak lah, Ustaz dengar enggak SD kemarin tadi? Hah? Dengar-dengar adalah kelas-kelas yang ada di SMA katanya. Amin ya Rabb, kita tunggu ya Rabi'ah ya. Wa tarabutul qarabah, dan kekerabatan itu akan saling terikat, serta al-arham, silaturahminya terjaga, sebagian orang dengan sebagian lainnya akan terjaga. Itu salah satu syariat nikah, hikmah dari syariat nikah. Yang keempat, baqaun nasalil bashari wa takthiru adadil muslimin uli ighadhatil kuffari bihim walinashri dinillah. Yang keempat ini hikmahnya sangat bagus, agar masih ada tetap anak keturunan manusia masih ada di muka bumi ini, yaitu dengan menikah. Kalau enggak menikah, ya sudah, orang lambat laun akan meninggal sehingga habis manusia. Tapi kalau dia menikah, dia ada keturunan, jadi manusia tetap ada di muka bumi ini. Itu yang salah satu hikmahnya. Yang kedua, wa takthiru adadil muslimin, dan akan bertambah banyak jumlah kaum muslimin, sehingga disyariatkan kaum muslimin menikah dengan kaum muslimat, sama kaum muslimin, agar anaknya juga termasuk kaum muslimin juga, sehingga makin bertambahlah jumlah kaum muslimin. Li ighadhatil kuffari bihim, untuk membuat iri orang-orang kufar, membuat mereka
dengki, membuat mereka marah karena banyaknya jumlah kaum muslimin. Walinashri dinillah, dan untuk menyebarkan agama Allah Azza wa Jal, menyebarluaskan agama Allah Azza wa Jal. Itu yang keempat. Yang kelima, al-hifadhu 'alal akhlaqi minal hubuti wat taraddi min hawiyati zina wal alaqatil mashbuhah. Yang kelima ini menjaga kaum muslimin, menjaga manusia, menjaga akhlak-akhlak manusia dari kekejian dan kehinaan yang terdapat pada zina serta perkara-perkara yang sejenis dengan zina, baik itu pacaran dan lain-lainnya. Jadi orang yang menikah adalah orang yang menjaga akhlaknya. Orang yang menikah adalah orang yang menjaga akhlaknya, bukan hanya agamanya saja, akhlaknya juga dia jaga. Karena kalau orang pacaran itu biasanya akhlaknya tidak terjaga, banyak kedustaan di dalamnya. Bukan lagi agama ya, kalau agama sudah jelas nggak dia jaga, buktinya dia khalwat dengan wanita, buktinya dia bersentuhan dengan yang bukan mahram. Adapun akhlak bagaimana? Perhatikan kalau orang pacaran biasanya seringkali dusta. Ketika mau bertemu baru dia ganteng-ganteng, tampan-tampan, cantik-cantik, berdandan. Kalau tidak, hancur amburadul. Ketika dia pacaran seakan-akan dia banyak duit, padahal hutang sana sini. Maka banyaklah salah satu penyebab banyaknya begal di zaman sekarang karena ingin membahagiakan pacarnya, ingin pakai motor keren, tapi uang gak ada, ya ngambil jalan pintas dengan cara begal. Jangan seperti itu ya Usamah ya, gak boleh di Qatar begal, antum dipotong kepalanya nanti. Nah, wajah-wajah begal lainnya nggak boleh ya. Meskipun punya wajah begal, tapi jangan membegal. Siapa wajah-wajah begal di kelas 12 ini? Coba kita lihat wajahnya satu persatu di sini. Mana orang ini? Usamah enggak lah, wajah orang baik. Hafid wajah orang baik. Rabi'ah wajah orang apa nih? Lady boy. Ini Abdurrahim, ahlan. Alhamdulillah hadir dia. Pakai cermin pula lagi. Dari mana ini Rabi'ah? Ketemu sama Ustadz kemarin baru hadir dia. Kalau enggak ketemu enggak hadir dia ini. Dimatikannya lagi. Keren kali abang itu. Abdurrahim, taqillah. Masya Allah. Mana si Abdurrahim ini? Udah kembali. Abdullah mana? Ini Abi siapa Abi ini? Abid ya, Muhammad Abid. Iya. Abid, Abdullah, Rabi'ah. Zuhri ada. Mana siapa tadi Abdurrahim kok keluar dia? Rabi'ah, mana kawan antum? Lah baksa Ustaz. Makin sakit kamu ini semenjak corona nih. Allahu Akbar.
Akhir. Kalau kata Rabi'ah la ba'sa la ba'sa lah. Naam, sudah itulah hikmah yang terdapat pada nikah. Perhatikan masalah yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsah hukmun nikahi wa ikhtiyaruz zaujah. Apa sih hukum nikah serta memilih wanita ini apa? Hukum menikah dan memilih wanita. Yang pertama, hukmun nikah yakhtalifu hukmun nikahi min syakhsin li akhar. Hukum nikah itu berbeda dari setiap orang. Jadi masing-masing orang memiliki hukum nikah yang berbeda-beda. Jadi kalau kita lihat di sini, ini suara apa? Jadi hukum nikah berbeda dari masing-masing orang. Contohnya kalau Hafidz, hukum nikah bagi dirinya apa? Coba jawab Hafidz. Kira-kira apa hukum nikah bagi diri antum? Harus, wajib maksudnya. Iya. Kalau Rabi'ah, hukum nikah bagi diri antum apa? Haram. Ini Ustaz remove aja lah kamu nih ya Ustaz. Kenapa wajib? Kenapa wajib? Hafidz, kenapa wajib? Masya Allah. Kalau memang wajib jangan ditunda, bisa berdosa. Begitu juga Rabi'ah. Astagfirullah. Ini cocok di remove aja nih orang. Ya jawabannya benar. Jawabannya katanya wajib. Kenapa wajib? Karena dia udah nggak tahan. Cuma Ustadz kasih arahan. Kalau memang merasa sudah tidak tahan, sehingga hukum nikah itu wajib, memang benar wajib. Tapi yang namanya wajib jangan ditunda. Di situ jatuh dosanya. Karena kalau yang namanya tidak tahan, berarti dia kemanakan syahwatnya sebelum menikah itu. Nah itu dia. Baik, kita akan bahas hukum nikahnya. Hukum nikah kita katakan masing-masing orang berbeda-beda. Awalan, yang pertama, yakunu wajiban idza kana syakhsu yakhafu ala nafsihi minal wuqu'i fi zina. Yang pertama, hukum nikah itu wajib apabila seseorang tersebut sudah khawatir terhadap dirinya bisa jatuh ke perbuatan zina kalau dia tidak menikah. Wa kana qadiran ala takalifiz zawaji wa nafaqatihi, dan statusnya itu sanggup untuk membebani, sanggup untuk menanggung beban pernikahan serta nafkah-nafkahnya. Statusnya dia sanggup, memiliki kesanggupan menanggung beban pernikahan serta menafkahi seorang wanita. Maka di sini dia wajib menikah. Li'anna zawaj tariqu i'fafihi, karena dengan menikahlah satu-satunya jalan untuk menjaga dirinya, wa saunihi 'anil wuqu'i fil haram, dan melindunginya dari terjerumus ke dalam perbuatan yang haram. Fa illam yastati' fa 'alaihi bisawm, namun jika dia enggak mampu, maksudnya dia enggak memiliki kesanggupan menanggung beban pernikahan serta menafkahi seorang, maka baginya fa 'alaihi bisawm, hendaklah dia berpuasa. Wal yasta'fif hatta yughniyahu Allahu min fadli, dan hendaklah dia menjaga dirinya, berusaha hingga Allah Azza wa Jalla berikan dia kecukupan dari karunia Allah. Setelah dia memiliki kecukupan, maka dia harus segera menikah. Seperti yang dikatakan oleh Hafidz,
Maka kalau memang terdapat dalam diri hafidh kekhawatiran untuk terjatuh dalam perbuatan zina sementara belum memiliki kesanggupan, memiliki kemampuan untuk menanggung beban pernikahan serta menafkahi seseorang, maka solusi satu-satunya itu adalah dengan berpuasa. Kemudian menjaga diri, berusaha hingga Allah Azza wa Jalla berikan kecukupan untuk menikah. Seperti itu. Tayyib. Itu hukum yang pertama. Ini kok pakai bahasa Inggris kalian ini? Bisa di-remove nggak orang nih? Ini bisa nggak kita hapus orang nih? Remove bisa nggak? Hah? Coba. Kita coba ya remove orang-orang ini nih. Do you want to remove Rabi'ah ganti once remove Rabi'ah bin Ahmad ganti will not be able to join meeting. Kok pakai bahasa Inggris? Mana lagi nih? Mana lagi yang pakai bahasa Inggris tadi? Nggak ada lagi, udah selesai. Naam. Bisa ternyata. Tayyib. Jelas ya, hukum nikah berbeda setiap masing-masing orang. Jadi setiap orang bisa menilai dirinya apakah wajib, apakah sunnah. Tapi kita masih bahas satu hukum nikah. Di kapan seseorang itu dikatakan wajib menikah? Dengan kapan? Yang pertama, kalau dia khawatir bisa terjerumus kepada perbuatan zina sementara dia sudah memiliki kemampuan finansial, sudah ada ekonominya, maka di sini dia wajib menikah. Tapi kalau ternyata dia memang dirinya khawatir untuk jatuh ke perbuatan zina tapi enggak punya kemampuan finansial, jika seperti ini maka solusi untuknya disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa sampai Allah Azza wa Jalla berikan kecukupan. Jadi sembari dia berpuasa di setiap harinya atau minimal Senin dan Kamis, maka dia berusaha untuk mengumpulkan biaya untuk menikah. Adapun setelahnya Allah Azza wa Jalla akan bantu orang tersebut kalau memang niatnya benar-benar untuk menjaga dirinya, sebagaimana dalam sebuah hadis ada 3 golongan yang Allah wajib dan pasti akan membantu mereka, diantaranya ar-rajul yuridu az-zawaj, laki-laki yang menikah untuk menjaga dirinya. Ini salah satu golongan yang akan Allah pasti Allah bantu, dan kita harus yakini hal tersebut. Jazakumullahu khairal jaza. Saya rasa cukup sampai di sini. Kalau ada yang enggak jelas silakan ditanya. Adapun teman-teman yang hadir kemudian pulang ini, mohon maaf Ustadz enggak bisa jadikan antum hadir. Kalau dia hadir kemudian hilang, itu berarti dia tetap gaib. Tetap gaib. Yang namanya hadir dari awal sampai akhir. Jazakumullahu khairal jaza. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena remove Robi.